Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam yang berbahagia ini saya selalu mengungkapkan bahwasannya forum seperti ini adalah forum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena tidak bisa permasalahan hidup kita diselesaikan dengan akal pikiran kita, karena kita punya akal dan pikiran yang terbatas saja. Siapa tahu dengan kita meringankan langkah ke majelis seperti ini, harapannya apa yang menjadi keinginan kita tercapai dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi kesulitan kita yang punya penyakit, semoga Allah angkat semua kesulitan dan penyakitnya. Dan juga agar kita menjadi orang yang selalu diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tercurah dalam kehidupan kita, keluarga kita, sanak saudara kita, dan pada umumnya yang ada di sekitar ini. Ini pentingnya kita yang mengadakan seperti ini, itulah harapannya. Maka semoga apa yang kita ikhtiarkan, apa yang kita munajatkan selama ini terkabul dengan kita melakukan hal-hal yang positif seperti ini. Maka pada malam hari ini ajaran Islam selalu mengajarkan atau mengedepankan keutamaan. Nggak ada sesuatu yang sia-sia, nggak ada sesuatu yang hampa. Jadi apapun yang dilakukan selama di bawah naungan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi kita adalah umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti apa yang dilakukan itu ada kekhususannya, ada keistimewaannya. Maka pada malam hari ini kita membahas fadlu iyadatil mardo. Jadi keutamaan orang yang menjenguk orang sakit. Jangan sampai disepelekan, bisa jadi orang yang menjenguk saudara kita yang dalam kesulitan, salah satunya adalah sakit, itu menghasilkan keutamaan. Apa saja yang menjadi keutamaan berkaitan dengan hal-hal penjengukan atau kita membesuk saudara kita yang sakit. Maka di situ ada keutamaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu bersabda, dan ini berkaitan dengan orang yang melakukan besuk atau menjenguk orang sakit atau menghadiri atau menghibur orang yang sakit. Dan ini adalah menjadi keunggulan umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang melakukan ini atau yang sering, atau ini bisa dikatakan hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu minimal cukup satu orang yang melakukan, maka kewajiban seluruhnya secara umum itu terhapus. Syukur-syukur bisa semuanya melakukan kalau ada saudaranya yang sakit. Maka ini adalah bagian fadilah umat Muhammad SAW bagi siapa yang melakukan ziarah atau berkunjung atau membesuk orang yang sakit, maka ini ada fadilahnya. Allah menjadikan orang yang menziarah orang sakit itu minat thawabil azim, mendapat pahala yang agung, wal ajrul karim ala iyadatil marid. Jadi ganjaran yang sangat mulia bagi orang yang menjenguk orang sakit. Qad ja'a fil hadits an Abi Hurairah radhiyallahu an, bahkan disyaratkan oleh Rasulullah dalam riwayat Abi Hurairah, man ada maridon nadahu munadin minas sama. Jadi bagi siapa, misalkan ada saudara yang sakit, kemudian yang sehat menjenguk orang sakit, apa yang terjadi, apa yang disampaikan langit? Maka di sini nadahu munadin minas sama, malaikat tuh seolah-olah itu memanggil orang yang menjenguk orang sakit. Tibta wa toba mamsyaka. Jadi ada malaikat tuh mendoakan orang yang menjenguk orang sakit, tibta, bagus kamu. Watoba mamsyaka, dan bagus perjalananmu, kamu bisa meringankan, bisa menjenguk, membesuk orang-orang yang sakit. Jadi kamu bagus, kamu baik, dan kamu juga baik karena kamu berjalan atau menjenguk orang-orang yang sakit. Watabawwa'ta minal jannati manzilan, dan kamu sudah memesan kaplingan di surga. Kenapa bisa sampai seperti itu? Ada saudara kita yang sakit dalam kesulitan, apalagi sakitnya parah, apalagi sampai lama di rumah sakit, apalagi punya penyakit yang terus-menerus tidak sembuh. Itu kan susah. Keluarganya bahkan
sering menghibur dia, tapi kan belum cukup. Harus ada dukungan dari orang-orang luar, tetangga atau yang lainnya, yang misalkan mendengar ada saudara yang sakit, maka dia harus menjenguknya. Kenapa seperti itu? Kenapa seolah-olah ada panggilan dari langit kepada orang yang menjenguk orang sakit? Intinya apa? Orang yang melangkahkan kaki, menjenguk orang sakit, membusuk orang sakit, seolah-olah dia nitip. Saya sudah meringankan kaki, sudah bersusah payah menjenguk orang sakit meskipun jauh loh ya. Itu nitip. Agar apa? Agar yang sehat tuh selalu sehat terus. Agar yang sehat selalu sehat terus. Kalaupun sakit, sakitnya tidak begitu lama. Maka wanadahu munadin minas sama. Jadi seolah-olah dia didoakan malaikat yang ada di langit. Jadi jangan sampai disia-siakan waktu kalau ada orang sakit maka jenguklah. Kalau misalkan sibuk sempatkan. Karena itu kita nitip. Dikhawatirkan kita 1 bulan yang akan datang siapa tahu. Gak ada yang tahu kita sehat terus. Gak ada yang tahu, gak ada yang menjamin kita itu sehat-sehat terus, baik-baik saja. Mungkin kita sehat, ada kerabat kita yang dekat ataupun jauh bisa tertimpa juga, sakit juga. Maka ini yang tidak diharapkan. Kenapa orang yang meringankan langkah untuk menjenguk orang sakit itu sampai dipanggil oleh malaikat, sampai didoakan? Maksudnya itu, kita nitip supaya kita sehat terus. Makanya ketika bertemu dengan orang sakit, orang yang sehat bertemu dengan orang yang sakit itu seolah-olah saling mendoakan. Itu. Maka tibta wa toba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzilan. Bagus kamu. Kamu sehat. Maka jalanmu itu baik. Jalur kamu menuju orang sakit itu baik. Jalur kamu membusuk orang sakit itu baik. Dan kamu sudah memesan kapelingan di surga. Tabawwa'ta minal jannati manzilan. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Tauban, innal muslim idza ada akhahul muslim. Jadi sesungguhnya seorang muslim yang menjenguk saudaranya yang muslim, lam yazal fi khurfatil jannati hatta yarji'a. Posisi proses dia menjenguk orang sakit, dari dia berangkat, dari dia niat kemudian berangkat, itu dalam posisi dia mendapatkan surganya. Jadi ketika ada orang sakit, surganya apa? Orang yang sehat. Berarti orang yang meringankan langkah kepada orang yang sakit, harapannya sehat. Sehat terus. Ditambah sehat wal'afiyat dohiron wa batinan, lahir dan batin. Maka ketika orang di masa-masa itu, dia fi khurfatil jannah. Dia itu mendapat hasilnya surga. Jadi surga itu bisa kenikmatan. Jadi ada surga yang paling sumber, yaitu surga antar di paling akhir, yaitu akhirat. Ada banyak-banyak surga. Jadi kenikmatan yang kita inginkan, yang diridhoi Allah itu adalah surga-surga kecil. Yang ada di sini adalah surga-surga kecil. Terkabulnya doa kita, terkabulnya keinginan kita bisa melunasi utang, itu juga bagian surga. Itu bagian kecil dari apa yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan dan itu yang diridhoi Allah, itu namanya surga. Maka orang yang melangkahkan kaki, dia di posisi fi khurfatil jannah. Di posisi dia menghasilkan dari kenikmatan surga. Hatta yarji'a, sampai dia pulang. Berarti apa? Ketika menjenguk orang sakit jangan buru-buru. Makanya luangkan waktu, kita bisa tumak ninah menjenguknya, memberi semangat, menghibur yang sakit. Kenapa seperti itu? Karena kita pengen sehat. Kila, dikatakan, apa maksudnya? Wa ma khurfatul jannah, apa maksudnya buah surga itu apa? Hasil dari surga itu apa? Qala janaha, sesuatu yang dihasilkan dari surga, kenikmatan. Maksudnya apa? Orang yang melangkahkan kaki kepada orang yang sakit, menjenguk orang sakit itu mendapatkan hasilnya apa saja dia? Bimasyiatillah, sesuai kehendaknya Allah. Pasti setiap orang akan berbeda-beda. Maka itu adalah bagian kita nitip diri kita. Jadi kita melangkahkan kaki itu sebenarnya hakikatnya buat yang sehat juga. Maka ada keseimbangan. Jadi ketika ada saudara yang sakit, dijenguk oleh yang sehat. Itu. Maka khurfatul jannah artinya janaha, hasilnya. Jadi seolah-olah dia memanen hasilnya.
Dari riwayat lain wan Anas radhiyallahu anhu, dari riwayat Anas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini sama juga. Jadi riwayat yang berbeda, yang pertama itu Thauban, kemudian Anas juga. Jadi orang yang menjenguk itu sama memanen buahnya, memanen hasilnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddo'a fa ahsanal wudu, barang siapa yang berwudu dengan sempurna wudunya, wa ada akhul muslim muhtasiban, dan dia menjenguk orang yang sakit dengan mengharap keridhaan Allah. Bu'ida min jahannam sab'ina kharifan, dia akan dijauhkan dari neraka kharif, 70 kharif. Qultu ya Aba Hamzah, jadi kata yang apa itu sahabat Anas ini, ya Aba Hamzah, wahai Aba Hamzah, mal kharif, apa artinya kharif? Qala al-am, artinya masa atau tahun. Jadi dia dijauhkan dengan kesengsaraan. Jadi neraka, ada surga, ada neraka. Jadi jannah itu simbolnya kesenangan, neraka simbolnya kesengsaraan. Jadi dia akan dijauhkan dari kesengsaraan. Jadi orang yang menjenguk orang sakit itu apa? Yang sehat supaya diberi tetap sehat. Yang sakit supaya sembuh atau dipercepat kesembuhannya. Itu. Maka yang dia akan dijauhkan dari neraka atau dari kesengsaraan sampai jauhnya 70 tahun. 70 kharif atau 70 masa. Dari riwayat lain wan Ali radhiyallahu an, dari Ali radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslim ya'udu musliman ghadwatin ila sallallahu ala sab'ina alfa malak hatta yumsi. Wa in ada asyatan illa sallallahu alaihi sab'una alfa malak hatta yusbih. Wa kana kharifun fil jannah. Jadi kalau ada saudara kita yang muslim sakit, dia menjenguknya pada pagi hari. Jadi menjenguk pada pagi hari. Maka illa shalla ala sab'ina alfa malak hatta yumsi. Maka dia akan didoakan 70 ribu malaikat pada malam harinya. Itu kan prosesnya membawa kebaikan. Bukan hanya yang sehat saja tetapi yang sakit, bukan hanya yang sakit saja tapi ke yang sehat. Makanya kebaikan itu akan kembali kepada orang yang berbuat baik. Wa in ada asyatan illa sallallahu alaihi sabun alfa mal hatta yusbih. Kalau dia menjenguknya malam hari, maka paginya juga sama. Didoakan 70 ribu malaikat. Wa kana lahu kharifun fil jannah. Selama masa-masa siang dan malam itu dia proses mendapat kenikmatan. Maka jangan disangka kita yang selalu berdoa itu tidak ada sebab bisa terkabulnya doa kita. Meskipun kita anggap mungkin kita melakukan sesuatu yang enggak mengharapkan apa-apa awalnya. Siapa tahu doa kita, munajat kita yang 1 bulan yang lalu itu berbuah hasil karena kita apa? Menjenguk orang sakit. Jadi maksudnya didoakan 70 ribu malaikat itu ya enggak tahu. Yang penting kebaikan terhadap orang yang menjenguk orang sakit. Apa saja? Pastinya setiap orang akan berbeda-beda. Dalam riwayat lain waruyan Anas, radhiyallahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma rajulin ya'udu maridon fa innama yakhudu fir rahmah. Jadi siapa saja seorang laki-laki, perempuan juga atau siapa saja di sini, ya'udu maridon, dia itu berkunjung atau membesuk orang sakit. Fa innama yakhudu fir rahmah. Jadi ketika dia bertemu sama orang sakit, sudah berhadapan, itu dia orang yang menjenguk ini masuk ke rahmatnya Allah. Jadi asal bertemu aja, asal bertatap muka aja, itu sudah masuk ke rahmatnya Allah. Fa idza qa'ada indal marid, jadi bertemu sampai dia duduk. Hanya bertemu dia sudah masuk ke pintu rahmat sampai dia duduk. Ketika dia duduk indal marid atau di dekat orang yang sakit atau dalam menjenguk orang sakit sampai dia duduk, ghamarat hurrahmah, dia akan diliputi rahmat. Jadi bertemu saja itu sudah masuk ke pintu rahmat. Kemudian duduk, apalagi saling mengobrol sama sanak saudaranya, jadi kalau sakit masih sadar bisa ngobrol ya silahkan. Itu dia diliputi rahmat.
Ghamarat hurrahmah. Qala faqultu ya Rasulullah. Jadi ada yang bertanya, wahai Rasulullah, hadza lis-sahih alladhi ya'udul marid. Ini kan ganjaran pahala bagi orang yang sehat. Hadza lis-sahih alladhi ya'ud. Ini kan ganjaran yang tadi yang disebutkan Rasulullah itu bagi orang yang sehat. Famalir marid. Dan apa ganjaran bagi yang sakit? Maka Nabi bersabda, tuhattu an dzunubah. Tuhattu anhu dzunubah. Jadi bagi yang sehat, bagi yang menjenguk itu diliputi rahmat, sedangkan orang yang sakit dosa-dosanya diampuni. Makanya ketika ada kita sakit apa, jangan mengeluh. Isi di dalam sakit, kalau kita susah melafalkan di lisan kita, maka lafalkan di hatimu. Jadi makanya ketika menjenguk itu prosesnya proses memberi semangat, proses mengingat kepada Allah, berzikir, bersolawat kepada Rasulullah SAW. Itu aja isinya. Jadi yang menjenguk mendapatkan rahmat, yang sakit dosa-dosanya diampuni. Maka tuhattu anhu dzunubuh, maka akan dihapus dosa-dosa bagi yang sakit. Jadi ketika Rasulullah bersabda mengagungkan orang yang menjenguk orang sakit, lantas apa yang didapat bagi orang yang sakit? Jadi yang tadi orang yang menjenguk orang sakit itu mendapatkan rahmat, sedangkan orang yang sakit dia dihapus dosa-dosanya. Dalam hadis lain Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hadis lain Rasulullah selalu mengajarkan kita agar apa? Agar mendapatkan karunia, mendapatkan tambahan keutamaan, yaitu berkaitan dengan orang sakit. Man ada maridon, barang siapa yang menjenguk orang sakit, lam yazal yakhudu fir ramah hatta yajlisa. Jadi ini sampai diulang-ulang. Jadi yang bertemu sudah membuka pintu rahmat, kemudian sampai duduk, sampai ngobrol, sampai dia duduk hatta yajlisa fa idza jalasa igtamasa fiha. Kalau sampai duduk ngobrol selesai, itu diliputi rahmat. Seperti yang tadi, bukan hanya 1 jam, itu sampai kalau pagi malamnya didoakan oleh banyak malaikat. Ketika pagi menjenguk, malamnya paginya juga sama-sama diberi kebaikan oleh para malaikat. Wa min khosaizi hadil umma al-hamidah mazayahal al-adidah. Maka sampai menjadi kekhususan. Banyak keutamaan-keutamaan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kelebihan-kelebihannya. Ma ja'alallahu ta'ala minat thawab liman mata ghoriban. Nih, biasanya ada tetangga kita yang mati aneh. Penyakitnya nggak tahu dia apa. Tiba-tiba saja mati. Nggak tahu apa. Itu ghoriban. Jangan disangka matinya buruk. Orang yang matinya aneh itu bisa dikatakan matinya syahid. Jadi mati syahid. Jadi jangan menganggap kita ganjil karena kita belum tahu sebabnya apa atau mungkin hilang atau apa. Ghoriban. Nggak tahu alasannya apa, sebabnya apa. Tiba-tiba saja dia mati. Tiba-tiba dia meninggal. Tiba-tiba kita mendengar dia mati, kita nggak tahu sebabnya. Nggak tahu dia sakit apa. Atau bahkan tidak sakit. Itu jangan disangka buruk. Itu semuanya adalah mati syahid. Dan itu mendapatkan pahala. Wa min dzalika annahu yu'ta fil jannati makanan khosson zaidan ala ghairi bimiqdari ma baina maulidihi wa baina makani mauti. Sampai dia diberi ganjaran jarak antara dia dan dilahirkan sampai tempat kematiannya. Jadi kita jangan terbiasa bersuudzon kepada orang yang mati dalam kondisi aneh. Kita hanya mendoakannya saja. Jangan berburuk sangka. Kalaupun ada kebaikannya ambil. Kalau ada keburukannya jangan dibahas. Jangan diperbincangkan. Selanjutnya, wa minha annalladzi yamutu ghariban fa innahu syahid. Jadi sesungguhnya orang yang mati dalam keadaan aneh, kematiannya bukan bunuh diri selain itu. Jadi dia annalladzi sesungguhnya orang yang mati dalam keadaan aneh, yang enggak ada penyebabnya tadi, fa innahu syahid, dia adalah mati syahid. Jadi mati syahid. Jadi misalkan ada orang yang hilang, tidak tahu mayatnya ada di mana, itu jangan kita berburuk sangka.
atau kita punya pendapat dia diambil siapa gitu, apa diambil jin, jangan berpendapat seperti itu. Itu kita berbaik sangka saja. Seseorang yang mati dan itu aneh menurut kebanyakan orang, maka anggap aja dia mati syahid. Kita berbaik sangka saja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mautu ghurbatin syahadah. Jadi matinya orang yang aneh, enggak tahu sebabnya apa kematian, itu syahid. Sampai diulang-ulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Ma ta'udduna syahid fikum?" Apa yang menurut kalian anggap syahid? Orang yang mati syahid itu seperti apa? Apa coba? Orang yang mati syahid itu seperti apa coba lihat? Perang. Perang di jalan Allah. Terus apa lagi? Melahirkan. Terus apa lagi? Belajar. Terus apa? Cari nafkah. Nah, sekarang saya akan mengulas apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qulna ya Rasulullah, man qutila fi sabilillah. Jadi sahabat itu menjawab, orang yang mati di jalan Allah. Qala, kata Rasulullah, inna syuhada ummati idzan laqalil. Sesungguhnya orang yang mati syahid dari kaumku itu sangat sedikit, laqalilun, sangat sedikit sekali. Siapa itu? Man qutila fi sabilillah fahuwa syahid. Jadi orang yang meninggal di jalan Allah, orang yang berperang di jalan Allah, itu mati syahid. Wal mutaraddi syahid. Orang yang kena kejatuhan genteng, orang yang kerobohan ketimpa apa itu namanya syahid. Al mutaraddi. Itu juga syahid yang kedua. Kemudian wan nufasa syahid. Orang yang hamil melahirkan kemudian meninggal itu mati syahid. Wan nufasa syahid. Wal ghariqu syahid. Orang yang kintir, apa namanya kalau enggak? Orang yang tenggelam. Tenggelam di sungai, tenggelam di laut, itu syahid namanya. Apa namanya? Tenggelam apa ya? Hanyut, terhanyut air. Al-ghariq. Nah, di sini. Al-ghariq itu tenggelam. Al-ghariq. Al-ghariq itu artinya tenggelam. Syahid itu juga mati syahid. Kemudian yang selanjutnya, wasallu syahid. Orang yang punya penyakit dalam, Bu. Penyakit dalam yang ada di dalam sini. Jantung, pernapasan, paru-paru, itu syahid. Jadi syahid itu. Wal harik syahid. Orang yang kena kebakaran, itu juga syahid. Kenapa ini dicantumkan? Karena jarang orang yang berperang seperti dulu di zaman sahabat, di zaman seperti Rasulullah SAW. Perangnya kita perang dengan ekonomi. Jadi orang yang bekerja di mall misalkan, kemudian terjadi kebakaran, mati, syahid. Wal gharib juga syahid. Yang mati aneh, syahid. Tapi jangan bunuh diri itu. Saya kira sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.